Jangan lupa subscribe. Mantap. Kurang mau manfaat kita salah deh. Iya mah, pedas mirip. Uang di sini jadi tahu. Ibu. Jauh sama mana? Baik itu Pak, nanti ujung. Di pas tanyakan. Lagi. Tiga aja Pak. Ini lupa dia. Kalau dia mah kan tidak jarak tanam ikan saja. Iya mah, berapa kita satu. Tahun 2012 di mana? 2012 mah. Ya, 2012 mah. Aya ge program penyelaman. Penyelaman di Pusbayana Sari. Langkap dari Sari, penyelaman. Yang bikin itu penyelaman. Hampir rataan lah di datakan mungkin 30-an, 40%. Penyelaman desa kan yang keren untuk ya gitu Pak. Begitu penyelaman anu mati kan gitu. Jamur merah. Jauh kene kan Kita berharap kita mah ke arah pemeliharaan sama penataan dulu. Karena itu baik abi kan di kalapangan ya Bu. Kalapangan sok lah kayak tukang dagang makan di tiap daerah tadi dicari titik temu ilmuna lah ku abi gitu. Di Subang anu baru nanam seperti apa permasalahan anak dan keunggulan anak. Kita Jawa Tengah anu bahan atau apa itu mah tanaman gede. Baru dicoba. Baru jadi dari ilmuna. Kayak ada kesamaan tuh waktu di Banyuwangi sama Thailand. Tinggalin kan tinupannya cepat terus tidak berisiko kesannya kan sering keinjak cabang kan beresiko keluar desa atau apa seperti itu. Dan kan kayak bapak ge cacing kerjaan gitu lagu ayeuna gitu tadi nama bu terus beres ayeuna kan bisa ganggu kan gitu ningali teh aya buahan ayeuna malah kawin itu berbuah ya buah ini kan kayak berbuah kayak gini kayak ini kan indikator kemarin sama bapak oke indikator ini karena ada dua karena kan kita lihat tanggal kan ada aja ya jamur Tapi ini pasti awalnya di Pangkasan. Minimalisir lah itunya. aja ke asap lagi asap iman leras juga asap daya Satu sengaja. bukan tidak pakai masker Putar katanya jalan-jalan itu buinya yang di Asep ya Pak Asep kalau istrinya Bu Tuti kalau nggak salah bukan yang ada grading packing yang bangunan packing itu di itunya di Pambi ya Pak Cipanas Pambi terus dia sama Pak Asep yang nggak salah namanya Pak Asep sama ibu siapa lah Bu Tuti kalau nggak salah Tuti ya kegiatan lah ya kegiatan untuk pengembangan manggis ya disentuh tuh dari hulu ke hilirnya. Makanya kita perlu sharing lah studi banding bagaimana kondisi apa pengembangan manggis di Tasik. Tadi kemarin juga kita ke Bogor. ya Ke Bogor juga. Jadi ke kita tempat siapa Pak Haji Pak Edi ya. Pak Edi ada ekspornya ya daerah ada Lewiliang. ya Lewiliang. Ya, Ya. dari Sadeng di situ. Kemudian ngobrol-ngobrol. Nah, kita pengen gimana nih yang di Tasik seperti apa sih gitu kan. Kita pengen sharing lah gitu kan. kalau develop enakan Bogor ya Pak Iya. Tapi Abi boleh memperkenalkan diri dulu nih Pak. Oh, Ya, boleh. saya Isnaka. Tak kenal maka tak sayang teh ya. Intinya di Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Villa Manggis ini di Puspahyang. Salawat serta salam ya salawatna dulika junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung kepayeun minta mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Pak Imam, Ibu Iin, Pak Mukyadi, sama-sama datang. Dan sini juga saya memperkenalkan diri Pak. Ini Ibu Kabid, Bu Ida, itu Pak Asep, Kasih Fardi, dan saya Asep juga Pak. Beneran berarti ya? Berarti beneran ya? Bener, Asep. Saya juga baru ngeh, Pak. Kalinata di BPP Puspahyang. Dan ini Pak Apip sebagai pelaku usaha Pak, pelaku petani manggis, itu juga sama senior Pak. Itu juga Pak Asep juga Pak. Asep juga ya? Asep juga ya. Saya ucapkan selamat datang. Mungkin pembukaan desa sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Jumatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kabid Hortikultura. Pangan, hortikultura, perkebunan. Aduh, yang kena sebutan Kultur itu ya Bu ya. Kabid komoditas, semua komoditas. Perwakilan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya di Borong. Dinasnya di Borong, bidangnya juga di Borong. Terus kemudian juga dari beserta jajaran dari dinas Tasik, kemudian juga kepada pelaku usaha ya di sini ya. Pak siapa tadi? Pak Apip di sini yang telah menerima kami di sini. Ini kita berempat dengan driver di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Seniornya itu Pak Ya. Pakanya buhun. Karena yang paling itu Pak. Nanti kita sharing dengan Preman ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan melakukan silaturahmi ya, ini yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Iman Pak, Bu. Saya di Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Kebetulan ini diberi amanah sebagai sekretaris di dinas. Kemudian juga ini ada Ibu Iin. Ibu Iin ini dulu dia ngurusin Bu? Produksi juga ya. Perbenihan. Cuman karena kemarin ada aturan jadi JFT itu dah jabatan fungsional, sekarang jadi JFT-nya penyuluh, tapi masih di dinas. Nah ini bagaimana nanti penilaian tenaga kreditnya juga kita masih transisi ya. Dan ini staf saya, ini Pak Teddy dari sekretariat, Pak Mukyadi kebetulan gak bisa hadir Pak, ada acara, dan driver saya ada 1 orang. Jadi alhamdulillah ini bisa diterima di sini. Yang pertama kita ingin silaturahmi dengan semua yang ada di sini dari Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, maksud dan tujuan kami ke sini ini dalam rangka survei Pak, survei lokasi. Jadi di kita seperti saya tadi sampaikan, kita ada kegiatan pengembangan manggis di Kabupaten Lebak. Itu dari dana itu dari pusat tuh, dari Kementerian Pertanian. Bahkan ini dananya juga dana pinjaman bawaan luar negeri dari Islamic Development Bank, dari IFAD juga. Nah jadi kita ingin anggaran yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, aplenarea betul ada ya, aplenarea di Tasik, baju organik. Nah alhamdulillah nih kita ingin dana yang masuk ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin gitu kan, bisa berdaya guna. Yang pada ujungnya kita ingin membantu petani, terus kita pengolahannya, kemudian cara budidayanya, kemudian juga segala macamnya ini belum kita sentuh dengan baik dari hulu ke hilirnya. Nah ini salah satu upaya kita lah untuk mendorong ke sana. Dan salah satunya kita ada agenda untuk studi banding, sharing. Nah ini salah satunya ke lokasi ini. Mungkin itu tujuan kami ke sini, dan kami mengucapkan permohonan maaf
karena tadi sempat muter-muter dulu kita, alhamdulillah jadi tahu Tasikmalaya. Tapi artinya ada hikmahnya lah dengan kita tadinya selesai jadi tahu. Nah ini jadi merepotkan menunggu semua di sini kan. Ya itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita Langsung ngobrol aja sama Ya. ya sharing aja lah. Iya Pak, maaf sebelumnya Pak. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita itu udah mulai survei, kita pun sama Pak. Iya. Nah, jadi lebih ke arah mana Bapak tujuannya ke sini. Saya pengen tahu rencananya seperti apa. Yang paling utama itu kita tuh biar pasti ngasih informasinya Pak ke nanti pas acara. Jadi mudah-mudahan sih kunjungan Bapak ke sini membawa berkah buat semuanya lah, dari ilmuwan segala macamnya. Malasnya Pak, segala macam gitu kan. Yang paling semangat kalau musim hujan itu padi kan. Kalau di tanaman kayak buah-buahan itu justru kebalik ya kan. Kalau hujan itu paling males lah ngurus kebun kali. Kalau di produksi mungkin kan banyak perusahaan tuh semua sekarang tuh lagi nggak berjalan seperti itu. Namun sekarang itu saya mikir tanya ke Bapak, kemungkinan besok acara ini itu lebih fokus ke arah mana biar kita bisa mempersiapkan lebih gitu. Jadi banyak orang yang kalau istilahnya bukan ahli pun dari mulai kan kemarin dari pembibitan segala macam kita usahakan semua siap gitu Pak di sini buat sharing. Ya sebenarnya kalau sharing kita pengennya lengkap lah ya, karena emang di program itu disentuh dari hulu ke hilir kan. Kita pengen sharing terkait ini bagaimana nih pembibitan di sini seperti apa gitu kan, terkait misalkan budidayanya kan, itu yang kita permasalahan kita sekarang dari pemeliharaan misalkan apa, ada trik khusus atau apa, pemangkasannya seperti apa. Nah itu kita sharing itulah, termasuk juga nanti terkait pemasaran. Nah ini kan kemarin kalau kita ngumpul dengan petani-petani kita, permasalahannya pemasaran. Nah saya pengen tahu di sini gimana nih pemasarannya itu kan, terkait juga apakah ada packing house-nya juga di sini atau seperti apa, sejauh mana Pak. Nah itu intinya seperti itu sih, kita akan ngobrol-ngobrol aja, sharing, dan kita juga insya Allah ke bawah pelaku usahanya, karena memang di sini juga ada para penyuluhnya juga, kita ajak juga para penyuluhnya supaya nanti artinya petaninya paham, penyuluhnya paham gitu kan. Jadi satu frekuensi di sana lah. Intinya lebih ke sana ya. Mungkin Ibu In ada yang mau ditambahkan, ini Bu In juga pengelola kegiatan apa yang juga mana enggak Bu In? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ini kan kesini lewat ini ya Pak, searching ada kegiatan yang sudah disampaikan sama Pak Sekis tadi. Jadi kita ada studi banding kemana nih? Proyek ya Pak, badai kemana-mana nanti ningali. Nah habis searching nih, ada kan eksportir manggil tolong puspahyang gitu kan. Nah, awalnya sih dari situ kita kontak tuh siapa, karena kita nggak punya ini mah riwayatnya kenapa kesini gitu, nggak punya kontak personnya orang-orang Tasikmalaya. Abdi searching di grup apa tuh namanya teh DAK, ada yang dari dinas pertanian Tasikmalaya enggak ada, cung saya Bu katanya. Nah awalnya sih dari situ alhamdulillah. Nah ngobrol lah sama Bapak gitu, nyambung Pak kita ada kegiatan ini, alhamdulillah bisa direspon sama Bapak. Kemarin juga sempat ditanyain, Ibu arahnya mau kemana katanya, karena emang produksi manggisnya lagi turun gitu kan. Terus Pak di Kabupaten Lebak ya kami sejak Covid 3 tahun ke belakang ini ke ayah ya menurun gitu. Yang pasti mah kita badai belajar lah, sharing oke. Terus kami sama hoyong ningali packing house-nya tadi kan, karena kan kita belum ada Pak packing house-nya seperti apa gitu. Diajak lah istilahnya kita ningali. Terus dari ya tadi disampaikan sama Pak Sekdis dari budidaya sampai pasca panen, karena memang kemarin kita udah dilatih ya Pak melalui pelatihan budidaya sampai pasca panennya. Cuman kan itu teori ya Pak, maksudnya lebih banyak teorinya, ada prakteknya juga.
kita pengen tahu gitu. Sebetulnya untuk ekspor ini kan udah ekspor ya Bu. Di Lebak kan kita sudah juga ya, mungkin ada dari Bapak juga ngambil dari Bapak. Justru itu menarik karena kita kebalik waktu itu pernah, mungkin nggak tahu Pak, pernah ada yang bermasalah waktu launching ekspor manggis dari Lebak. Itu sebenarnya tim kita Pak. Yang main sama Pak Menteri itu bukan? Iya. Padahal kan mangisnya nggak ada gitu kan. Kayak gitu Pak, intinya seperti itu ya Pak. Nah, kita pengen sharing di sini bawa petani, karena kan petani kalau ngobrol sama kita aja nggak cukup gitu. Mereka harus kenanya itu sama pelaku utamanya gitu kan. Intinya seperti itu Pak. Tapi untuk waktu maaf ya, waktunya itu besok kan Jumat, di sini tuh Jumat. Kita buat planning itunya saya itu yang jadi ini kan. Jadi ya minimal segmennya itu ibaratnya di pembibitan kita udah siap. Kemarin udah disiapin karena udah ada bocoran sama Pak Asep. Kemarin itu kita sama pembibitan. Itu pun sebenarnya itu satu paket Pak. Di sana itu ada pembibitan, pelaku usaha juga, kita semua. Kayak kita di sini di budidayanya gitu kan. Di budidayanya itu satu paket pun sama. Cuman kan beda-beda. Maaf Pak, jadi di sini pun kelompok tani atau pelaku usaha itu udah punya mitranya masing-masing sama perusahaan. Jadi rata-rata di sini nggak satu daerah tuh satu perusahaan. Jadi kayak saya beda perusahaan, karena nanti pembibitan pun sama ya, kelompok tani yang ini perusahaannya beda. Mungkin kelompok tani kadang-kadang beda. Jadi itu mungkin nanti jadi model juga ke depannya. Karena maaf Pak, lebih menurut saya gitu pelaku yang pernah kerja di bidangnya, jadi lebih enak ditata kayak Bapak dari nol sebenarnya daripada Tasik. Kalau Tasik itu kan kebalik gitu kan, keadaan dulu yang nuntut kan, dituntut harus kelompok tani dibikin, wah bikin. Kalau di sana kan alurnya udah jelas, apalagi kalau maaf berhubungan nantinya organisasi lembaga pertaniannya itu diarahkan ke langsung ekspor sendiri, lebih enak dibanding di Tasik sebenarnya. Kalau ini buat gambaran Pak, kayak kelompok-kelompok tani di wilayah Tasikmalaya mungkin saya lihat tuh nggak bisa mungkin diarahin langsung karena kompetitornya udah banyak. Kayak kelompok tani untuk bisa jual sendiri itu kan cita-cita semua lah kan. Itu mungkin di Tasik berat karena pelakunya udah banyak. Beda lagi kayak di Banten Bu. Itu sebenarnya satu keuntungan buat Banten karena saya pribadi kalau lah kesana belanja lah Bu gitu kan. Di sana tuh emang mereka baru nyari kan. Kalau di sini kan bukan nyari. Perusahaan tuh nyari ke bawah tuh berkorban dulu. Wah gitu kan. Beda kayak di Lebak. Kalau di Lebak tuh bisa diikat gampang karena mungkin bisa satu tujuan. Kalau di sini mah mungkin Pak Asep lebih tahu lah, di sini mah tetangga aja udah beda perusahaan gitu kan. Petaninya beda perusahaan. Kalau di sana mungkin di sini ya menurut saya. Jadi di sini sebenarnya udah semua berkompetisi. Petani berkompetisi, pelaku berkompetisi, ya lebih ke sana. Makanya ada nilai kan istilahnya kan di sana karena ada kompetisi ada nilai. Kalau di sana mungkin ini buat prolo lah nanti ke depan itu ya itu enak, lebih enak gitu dari nata dari bawahnya. Jadi keinginan petani itu bener lah atau keinginan dari pemerintahan itu enak. Kalau di sini keburuan pelaku yang dibikin jadi sebab uang tuh di sini macam-macam uang gitu bahasanya tuh. Kalau enggak dari nilai kan lebih ke sana. Tapi setahu saya sih tiap daerah mungkin Banten, wilayah Banten sana Sukabumi itu punya ciri khas masing-masing. Karena kalau dilihat dari sana emang bukan menyalahkan Banten gitu Pak. Banten sejauh ini baru dari tahun 2017-an lah mulai dianggap bisa memenuhi ekspor sebenarnya. Kalau dulu itu karena panennya jelek, kalau sekarang tuh kebalik. Alhamdulillah lah Banten itu kena harga mahal paling awal gitu, terus petaninya udah mulai sadar begitu dari mulai panennya udah mulai pas dengar ada acara seperti inilah diarahin sama pemerintah ya saya jujur kemungkinan kedepannya kayaknya sih lebih enakan Banten daripada Tasik.
lebih mudah nyari barang juga Bapak ya. Bukan. Begitu susah. Nanti kita nggak bisa ke sana. Iya, bahkan di kita juga udah arahnya itu juga dibanguninnya juga apa korporasinya juga, kelompok usaha besarnya juga. Iya, makanya udah dengar gitu Pak. Emang kayak arahnya ke sana. Tapi emang lebih bagus seperti itu, karena jujur ada bahasan seperti ini. Saya satu buyer aja itu saya nggak mau dari Banten, saya nggak mau dari Sukabumi kan banyak seperti itu. Kalau sekarang itu identitas daerah itu lebih ke kompetitif kan. Yang bagus mungkin ada nilainya gitu kan. Makanya kayak di sinilah yang kemarin itu yang jelek panen mungkin harganya murah, yang bagus panen harganya bagus, ibaratnya seperti itu. Nah mungkin kalau ada kompetisi seperti ini, petani pun merangsangnya itu bukan karena program aja. Dari kompetisi seperti itu pun lumayan ngaruh banget lah kalau nilainya Pak. Ngaruh gitu kan. Cuannya lebih banyak berarti biasanya lebih giat lah biasanya gitu. Mudah-mudahan memang arah ke sana Pak. Jadi kita coba tata lah. Selama ini kan petani kita Pak kita kayak Bang Disma diantepin di buah iya, mudah-mudahan ketika dia melihat dari segi nilainya menguntungkan, dia akan lebih hati-hati lagi dipetiknya hati-hati ya itu pasca panennya juga itu. Ya mudah-mudahan sih Pak kerasan. Dan sejauh ini sih sama wilayah Banten memang hubungan kasih itu pasti sama tiap daerah termasuk Bogor pun sama dulu kan. Baru tahun 2020-an kesini sih Pak. Perusahaan kan mulai muncul. Nah dari sana sebenarnya hampir semua tuh tenaga kerja kan balik Pak dari sini semua. Sharing sebenarnya Pak sekarang tuh Bogor udah ada kan, Banten udah banyak sekarang, udah aman sih sebenarnya sekarang. Tinggal tetaplah mungkin masalah kepercayaan, masalah buyer itu aja sih. Tapi kalau udah kayak gitu segmennya acara besok seperti itu mungkin paling masalah batasan waktu aja Pak. Kesininya berapa untuk peserta kita yang akan kita ajak sekitar 20 orang peserta dan paling tambah semacam apalah pendamping lah ya, 5 orang maksimal 25 orang lah. Nah makanya kita tadi lihat lokasi kita kan pakai bis nih dari Lebak nih. Nah kayaknya kalau kesini kayaknya bisa Pak 3/4 itu ya, 3/4 bisa masuk ke sini kayak ke sini bisa. Paling di depan di bawah ya. Paling di masjid kalau susah ditanjakan Pak. Bisa arah sana, bisa dari kecamatan. Nah, emang untuk hari depan mah Pak, agendanya kita memang kita menginapnya di sini di Tasik. Iya, Kita di Tasik ya supaya nanti artinya pagi-pagi. Pagi-pagi ke sini. Kalau itu karena survei emang tadinya mau nginep di Tasik, cuman kemalaman dari Bogornya sore ya macet kan tuh. Wah kayak kalau ke Tasik kejauhan, udah nginep aja di Bandung, nginep di Bandung. Itu paling agendanya. Nanti disusun bareng-bareng Pak ya, nanti bareng-bareng ya. Alhamdulillah enggak Pak, kalau masalah acara-acara seperti ini ya kita koordinasinya dari dinas, dari pelaku di sini insya Allah udah kemarin udah komunikasi ya Pak. Mungkin paling di secara teknis mungkin nanti ya komunikasi ya Pak ya, sama Bapak biar lebih ini ya, lebih enak lah gitu Pak. Jadi datang ke sini itu schedule-nya jelas gitu. langsung ke sini. Dibahas aja nanti lebih enak ya. Mau sholat Jumat dulu. Jumat dulu. Yang dekat di sini kan? Ya. Atas di sini mah. Ini 12.
Belanda, ya kan? Dari Belanda atau dari Jerman. Jerman ya. Dua keluarkan itu sertifikasi bisa. Dari produsennya atau dari itunya perusahaannya mungkin ada. Kalau saya mah sertifikasi, tapi mudah-mudahan registrasi masih bisa. Komunikasi nama paling Padahal baru dulu sih ibu. Kan Bandung kan dekat bu, ini mah Padang bu. Bandung mau lebih dekat ya. Iya. tapi kerenahannya dulu langsung bilang Ya, kalau memang masalah di Banyuwangi ada ya. Cabangnya ada cabang. Cuma import lah. di Jogja juga batu cabang gitu. Ya perusahaan sama pak. Sekarang modelnya itu gudang induknya ada, gudang ya. Produksinya itu di tiap daerah ada. Kayak besok mungkin yang di tempat pembibitan di Pangkus itu sebenarnya udah registrasi. Cuman dari perusahaannya itu sebagai floating house. Sekarang udah registrasi ya, nggak keluar. Cuma kalau saya nggak ada yang registrasi. Jadi udah bisa ekspor sendiri sebenarnya. Banyak sih sama. Kapan hidup? Registrasi kebun kan terus registrasi. Cuma lebih kecil, cuma biasa waktu 2020 ke belakang itu kembali Tasik itu paling sedikit dibanding Purwakarta sama Kupang awalnya. Kalau sekarang mau nyusul. Kemarin berapa ya yang registrasi? 45 Pak Edi dan 100 dulu ya. Pak Edi Dulu mah kita ada mulai tertinggal dulu awalnya kasih tertinggal dulu tahan apa lu langsung nyekali lah bah di sini. Sekarang online iya lebih mudah. Cuman lama-lama. Tapi ini bisa aja sini juga ya Pak? Bisa ya? Bisa Pak? Kalau nanti bisa nggak nih? mungkin ada dua sini tempatnya ada dua bisa Boleh lihat kan? nggak bisa nah kegiatan apa cuma tempat gudang pembukulan Pak Ya. itu di tempat kampus Yang di pembibitan itu itu ada ini tempat pembibitannya di belakang ini gudangnya Pak. Wood pellet. Nah, kalau kan Bapak dan Ibu punya wood pellet di sana di wilayah Jamban, Provinsi Bandung yang memenuhi spek kita. Nah, itu tugas Pak Abi nanti untuk apa koordinasi lah sama Pak Beni, itu yang Pak Beni ya. Yang terpenting gini, jadi